Bunda bagi tips mengatasi meriang, tapi kita lagi ada asam lambung. Kemudian tadi ada yang pengen ke psikiater, tapi kira-kira obat psikiater atau obat penenang itu aman gak sih buat lambung, atau aman gak sih untuk penderita GERD atau penderita gastritis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adepa dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih banyak yang udah hadir tadi live aku. Banyak banget yang bertanya dan masih banyak juga pertanyaan yang belum sempat aku jawab ya. Tadi padahal aku udah live sekitar 40 menitan karena udah isya. Jadi aku tuh live-nya nggak bisa lama-lama karena ada beberapa kerjaan juga yang harus aku selesaikan. Semoga dengan hadirnya aku, baik itu di live dan juga video-video aku, bisa motivasi kalian, membangkitkan semangat kalian, dan bisa membuat kalian cepat sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman, aku juga mantan pejuang asam lambung, GERD, anxiety kurang lebih 3 tahun. Jadi aku sharing itu bukannya mau sok tahu, bukannya mau menggurui kalian. Aku hanya share berdasarkan pengalaman karena aku tahu sensasi asam lambung itu banyak sekali. Jadi ambil baiknya, buang buruknya ya. Karena aku juga nggak sempurna, banyak kekurangan. Jadi kalian ambil aja sisi positif dari aku. Aku sharing karena aku tahu berjuang melawan asam lambung itu kadang rasa mau nyerah, kadang ngeluh, capek, frustasi, stres, dan lain sebagainya. Dan pada saat aku berjuang itu 3 tahun ya, pada saat lagi puncak-puncaknya COVID-19 itu aku endoskopi. Karena apa? Banyak banget sensasi yang aku alami. Aku tuh sering ngalamin perih, begah, sendawa, dan yang membuat aku takut itu adalah sering sesak. Terutama menjelang maghrib ya, pada asar itu aku udah mulai ngalamin sensasi yang aneh-aneh, perut aku kembung dan lain-lain sebagainya. Aku berjuang bukan hal yang mudah, kurang lebih 3 tahun ya. Dan pada saat aku mau endoskopi musim COVID-19 itu luar biasa banget perjuangan aku. Aku harus tetap kerja mencari rezeki untuk keluarga aku, suamiku stroke, anakku masih kecil, dan aku harus bisa merawat mereka juga dengan baik, dan aku juga harus berjuang untuk kesehatan aku sendiri. Jadi aku yakin kalian juga bisa. Ditambah lagi pada saat aku berjuang itu kondisi ekonomi itu lagi tidak stabil karena musim COVID-19 ya. Dan di situ banyak ngerasain, banyak yang kehilangan mata pencaharian, banyak yang kehilangan rezeki dari hari-hari mereka ya karena musim COVID-19. Tapi dengan perjuangan, dengan segala ikhtiar, alhamdulillah aku bisa melewati dan terbebas dari semua sensasi. Karena memang aku camkan di pikiranku, aku harus sembuh, aku harus sehat, aku harus bisa normal aktivitas lagi demi anak, suami, dan keluarga aku. Makanya aku benar-benar ikhtiar, disiplin dari pola makanku, dari pola pikirku, dan juga aku terapkan olahraga ringan secara teratur. Setiap hari tuh aku wajib olahraga ya, karena memang aku pengen sembuh. Nah, di video kali ini aku bakal bahas terkait gimana sih cara mengatasi kita itu meriang, Bun. Karena ini musim hujan, gampang banget meriang, kemudian tenggorokan mengganjal, dada kayak terasa ngap. Wajib kalian nonton videonya ya. Kemudian banyak juga yang bertanya, Bunda selama berjuang melawan asam lambung, apakah mulutnya terasa asam selama 3 tahun? Jadi enggak ya, aku tuh ngalamin asam enggak selama 3 tahun. Jadi kadang tiba-tiba datang asamnya, tapi kadang-kadang hilang. Jadi kalau lagi ngerasain mulutnya asam, aku konsumsi air jahe, konsumsi air madu. Jadi aku konsumsi itu alhamdulillah bisa dinetralkan. Makanya asamnya itu berkurang. Jadi aku berhenti lagi konsumsi. Jadi nggak setiap hari asam ya. Nah, gimana sih kita mengatasi kalau kita lagi demam, lagi meriang, kalau kita lagi masuk angin? Jadi kita tuh gampang banget meriang, gampang banget masuk angin. Teman-teman, yang wajib kalian ketahui atau yang wajib kalian persiapkan adalah pertama itu kita nggak boleh telat makan ya, karena kalau telat makan asam lambungnya naik. Kemudian yang kedua adalah kita selalu konsumsi air hangat, suam-suam kuku, bisa dikasih jahe atau madu juga boleh. Jadi jangan sampai perut kita kosong, kemudian jangan konsumsi yang es-es dulu ya, air es kalau bisa dihindari dulu ya, dikurangi. Kemudian yang ketiga, selalu bawa jaket kemana-mana,
Jadi jangan sampai kita masuk angin, jangan sampai kita kedinginan, karena kalau kita udah kedinginan itu pasti ngerasain seluruh badan itu mulai nggak enak. Kemudian yang selanjutnya, kita selalu sedia minyak aromaterapi ya. Minyak aromaterapi atau minyak kayu putih. Kayak apa? Kutus-kutus boleh, minyak telon boleh, kemudian minyak kayu putih atau minyak tawon boleh. Apa aja, yang penting pastikan badan kita itu selalu hangat. Dan juga kalau mau keluar rumah selalu olesin minyak aromaterapi atau minyak kayu putih di telapak kaki agar nggak gampang masuk angin. Kalau kita udah ngalamin kayak meriang, panas, demam, nggak enak badan, pertama yang harus kita terapkan adalah istirahatnya yang cukup, konsumsi air putih, konsumsi jahe. Kalau misalnya panas, demam badannya, konsumsi paracetamol itu sah-sah aja, nggak ada masalah. Yang penting kita konsumsinya setelah makan. Biasanya aku tuh konsumsi setelah makan 1 jam, itu bisa meredakan panas atau demam meriang kita. Kemudian kalau misalnya badan kalian pegal-pegal, bisa konsumsi paracetamol, itu juga bagus ya. Jadi nggak ada masalah, yang penting kita konsumsinya jangan dalam keadaan perut kosong. Kemudian mandinya, mandi pakai air hangat ya, jangan mandi air dingin. Kalau sering mengganjal di tenggorokannya, sering konsumsi air putih, itu biasanya karena asam lambung kita naik ke esofagus, menyebabkan kita sering ngalamin panas ya, kemudian kayak mengganjal di sini. Jadi sering-sering konsumsi air hangat dan juga kumur-kumur air garam. Air garamnya ini pakai air hangat aja, suam-suam kuku, ambil sedikit aja ya di gelas, kemudian tambahkan garam sedikit, dikumur-kumur aja sebelum tidur malam ya. Biasanya kita habis makan itu duduk sejenak sebentar, kemudian lanjut minum. Setelah minum kan kita biasanya mau siap-siap istirahat, aku itu kumur-kumur dulu air garam. Kumur-kumur air garamnya jangan banyak-banyak, sekitar 15 menitan sampai 20 menit ya. Ambil seujung sendok aja garamnya, kumur-kumur agar semua lendir-lendir di tenggorokan itu keluar. Kemudian setelah kumur-kumur air garam, kita lanjut gosok gigi. Gosok giginya bisa pakai Pepsodent siwak, boleh pakai Pepsodent herbal, boleh pakai yang mana aja. Kalau dulu aku sering pakai yang klik warna ungu, kemudian habatus sauda yang Pepsodent ya. Yang siwak itu ada kandungan habatus sauda sama bukan ciptaan apa sih, close up yang warna ungu. Itu menurut aku lebih segar dan lebih fresh, mulut itu berasa enak dan nggak bakalan kayak ada enak-enaknya gitu. Kayak gitu ya. Kemudian perhatikan makannya, hindari yang gurih-gurih, yang goreng-gorengan. Kemudian hindari juga sambal-sambalan dan istirahatnya yang cukup. Itu bisa cepat sembuh. Jangan mentang-mentang aku cuma meriang bun, nggak ada penyakit yang lain. Jadi kalau lagi meriang harus tidur yang cukup ya, jangan dipaksakan kerja. Kalau misalnya badan kita lagi ngedrop, itu harus kita atur ya, istirahat yang cukup, tidurnya 8 jam, bangunnya juga tepat waktu, sama berjemur di matahari pagi, agar kita itu enakan badannya. Biasanya kalau lagi radang meriang itu biasanya disertai batuk pilek nggak sih? Aku tuh dulu kalau misalnya lagi radang biasanya disertai batuk pilek, jadi berjemur aja di depan rumah, gak usah jauh-jauh dari rumah, berjemur atau di jendela, jemur di matahari pagi, lakukan pernapasan diafragma. Itu enakan agar dada kita plong. Kemudian pada saat mandi pagi ataupun sore, uap diri kalian dengan menggunakan minyak aromaterapi atau minyak kayu putih ya. Masak air sampai panas, kemudian tuangkan ke baskom, tetesin minyak kayu putih atau minyak aromaterapi, kemudian hirup. Itu enakan banget loh, enakan banget di tenggorokannya, dan itu bakalan mengurangi ya lendir-lendir dan juga sensasi-sensasi kayak mengganjal di tenggorokan. Nah kemudian kalau kalian ngalamin mulutnya terasa asam, dibantu konsumsi jahe sama madu, itu juga bagus ya, membantu menghilangkan atau meredakan sensasi asam maupun pahit. Kalau masih sering ngap, sering lakukan meditasi, relaksasi, dan juga pernafasan diafragma, sama makanan-makanannya dikurangi yang gurih, yang gorengan, pedas, dan juga yang asin-asin wajib banget dihindari, karena itu yang membuat kita sering ngap ya. Ada beberapa makanan yang nggak boleh kita konsumsi.
Nah kemudian Bunda, kalau kita konsumsi Neurobion Forte, boleh nggak sih kita sama konsumsi obat dokter? Nah biasanya teman-teman, kalau aku tuh lagi konsumsi obat dokter, sepaket ya dikasih obatnya, obat dokter. Kadang ada obat dokternya itu ada vitaminnya, ada antibiotiknya. Jadi aku tuh konsumsi yang dari dokter, kecuali obat dari dokter aku habis, tapi kayak badan aku itu masih pegal-pegal. Boleh nggak sih kita beli obat sendiri? Kalau aku dulu izin dulu ke dokterku, dok, aku boleh nggak sih konsumsi Neurobion? Boleh, tapi setelah makan ya. Boleh nggak sih aku beli vitamin B kompleks sendiri di luar? Boleh, tapi setelah makan. Jadi aku tuh semuanya itu sesuai resep dokter. Apalagi kalau misalnya perut kita itu masih suka kerucut-kerucut, boleh nggak sih kita makan atau konsumsi vitamin atau Neurobion? Biasanya dokter itu kan nanya, masih ada perih nggak, masih ada sensasi nggak? Kalau ada perih itu biasanya nggak diizinkan dulu untuk konsumsi vitamin. Adapun kalau misalnya diizinkan, akan diberikan vitamin dari dokter itu sendiri. Nah kemudian tadi ada yang sembelit, susah BAB, jadi caranya itu perhatikan makannya, perbanyak sayur-sayuran yang tinggi serat ya, seperti bayam itu bagus, wortel, kemudian bisa juga konsumsi buncis, kacang panjang juga itu bagus, dikunyah halus. Bunda, aku tuh dilarang konsumsi sayuran sama dokter aku. Ya gimana mau lancar BAB-nya, kan kita juga harus butuh serat. Kemudian juga bisa dibantu konsumsi buah ya, kayak pisang barangan, sunpress atau pisang kepok. Kemudian buah-buahan yang lain juga bisa melon ataupun pepaya. Jadi ya diatur aja, yang penting jangan berlebihan sih menurut aku, nggak apa-apa kalau kita konsumsi buah-buahan. Sama dibantu konsumsi air tajin beras merah ataupun tepung gerut, itu bagus untuk pencernaan, bagus untuk lambung, dan itu juga bagus untuk sembelit ya. Jadi kalian terapkan itu agar keluhan-keluhan kita berkurang, dan tentunya kita harus menerapkan pola hidup sehat, istirahat yang cukup, sama olahraganya itu harus rutin. Karena kalaupun kita udah konsumsi obat-obatan tapi malas olahraga, malas gerak, biasanya ada aja sensasinya, kadang kebas, kadang kesemutan, karena peredaran darah itu nggak lancar. Ada loh temanku yang kena kolesterol karena dia kurang gerak. Jadi kalau kolesterol itu banyak sekali pemicunya ya, bisa karena kita kurang gerak, karena makanan, faktor genetik, terlalu lama duduk, jadi banyak sekali. Jadi kita harus hati-hati, sebelum itu terjadi kita harus rajin gerak ya, agar kita tuh nggak sering ngalamin kebas juga. Kemudian untuk kecap, boleh nggak sih kita makan pakai kecap setiap hari? Nggak apa-apa, yang penting jangan banyak-banyak ya, jangan berlebihan, pakai kecapnya juga secukupnya aja. Kalau aku nih biasanya lagi makan ayam atau ikan, aku kasih kecapnya sedikit sama sayur, karena aku tuh sampai saat ini nggak makan sambal ya, aku tuh trauma teman-teman. Jadi aku berharap kalian juga bisa melewati semua sensasi, bisa sembuh lagi seperti sedia kala, dan gak kambuh-kambuhan, dan bisa aktivitas. Jadi kalau misalnya kita udah sembuh, udah gak ada sensasi itu, kita bakalan nyaman melakukan aktivitas apapun, dan itu gak bakalan berasa ya. Pasti kalian juga pengen kan ngalamin kerja seharian tanpa adanya sensasi asam lambung. Pasti kalian pengen kan makan gak tanpa aku nggak mau makan itu takut kambuh. Saat ini sih aku masih mantang, masih selektif. Cuman kalau misalnya kayak dikasih sayur asam, aku makan dikit aja ya. Aku sadar diri teman-teman, karena aku tuh ada riwayat, jadi nggak boleh berlebihan. Ya jadi kalaupun kita udah sembuh, harus tahu diri nih kita ada riwayat. Kalau misalnya berlebihan, takutnya nanti kambuh lagi. Jadi harus hati-hati, sayang sama diri kalian, sayang sama kesehatan kalian, sayang sama keluarga kita, karena aku tuh kalau lagi sakit, yang aku ingat itu adalah keluarga. Mereka pasti bingung ya, apalagi suamiku kan kondisinya belum normal, mikirin anakku. Jadi kita harus jaga kesehatan kita ya. Kalau misalnya kalian udah capek dengan sensasi itu, ingat anak sama istri atau sama suami kalian itu masih butuh kalian. Jadi harus semangat ya. Kalau pikirannya masih sering kumat, aduh rasanya mau gila nih Bu. Tadi ada yang nanya ya, ada yang komen di live aku. Jadi kalau misalnya kalian lagi pusing banget, lakukan aja relaksasi, hal yang kalian sukai, dan juga melakukan hobi kalian kayak nonton, suka nonton, relaksasi, yoga. Dan pada saat mau tidur malam, aku selalu rukyah diri aku ya, rukyah diri sendiri. Kemudian dengerin musik-musik relaksasi atau musik-musik air agar pikiran kita tenang. Boleh nggak ke psikiater ya? Kalau saran aku sih rukyah diri sendiri dulu,
terapkan dulu sendiri. Kalau udah nggak sanggup nih, udah berbagai macam cara dilakuin tapi nggak ada perubahan, it's okay, bisa ke psikiater. Dan ada yang nanya, obat psikiater itu ngaruh nggak sih ke lambung kita? Ngaruh. Jadi kalau kalian ke psikiater harus ngomong ke dokter, ya dok, aku ada riwayat lambung atau ada GERD atau ada gastritis, agar diberikan obat lambung dulu. Jadi sebelum kita konsumsi obat penenang atau obat dari psikiater, kita biasanya dikasih obat-obatan lambung dulu agar nggak menimbulkan sensasi yang lebih lagi. Kayak gitu ya teman-teman, terima kasih yang udah selalu setia nonton video aku, semoga bermanfaat, bisa motivasi kalian, bisa menyemangati kalian semua ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adipa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!